Jadi ARC ini kita bisa cek di Bapak Ibu sudah punya indeks cleaner ya, kita bisa bantu analisa. Jadi baru lahir 2 bulan 15 hari yang lalu. Jadi memang benar bulan Agustus akhir. Oke, harga sekarang di harga $41 ya. Sangat luar biasa kalau kita kecilkan lagi daily. Nah, ini yang terjadi di candlenya. Oke, sambil kita loading. Oke. Saat ini likuiditasnya sudah di 113 juta ya. Dan di lock ya. Ada kata kunci di lock ya. Coba kita cek kalau untuk LP, kita masuk ke av.ai ya, av.ai. Teman-teman bisa masuk, kemudian ada logo di lock di sini, ada dikunci di dalam black hole ya. Jadi benar-benar kalau kita klik, yang munculnya di smart contract-nya adalah di OX 000 sekian atau OX 000 dead ya. Ini benar-benar masuk ke dalam black hole ya. Oke. Nah, dari satu tentang security LP ya, kita di lock. Yang kedua, transparansi. Transparansi Bapak Ibu semua bisa cek di SEC global ya, dengan cara bagaimana kita masukkan dulu ya smart contract untuk multi signature ya. Jadi kita copy sini. Ini materi tentang smart contract, nanti bisa minta teman-teman yang undang teman-teman semua ya. Kita masukin ke BNB chain, kita pastikan di sini, kemudian dia muncul. Oke, loading ya teman-teman. Mohon maaf, ini hujan agak deras, jadi mungkin jaringan saya agak kurang oke ya. Oke, sambil nunggu. Intinya adalah bahwa proyek ARK ini untuk transparansinya terjaga. Jadi kita bisa cek by data. Oke. Sorry. Agak sedikit lemot ini, sorry teman-teman ya. Oke, next dulu. Ya, selanjutnya kita juga bisa cek dari Dextool ya. Oke. Aduh, sorry teman-teman. Kita cek di jaringan. Oke, next dulu ya. Ya, selanjutnya kita bisa cek sekuritasnya ada di certik.com ya. Jadi di certik.com, Bapak Ibu bisa ketikkan kode ARK, kemudian kita bisa cek ya bahwa di sini token scan-nya, skornya adalah 100 ya. Jadi 100. Artinya apa? Dari semua kategori yang disampaikan oleh Certik. Apa itu Certik? Jadi dia lembaga independen ya, yang saat ini yang top ya, terbaik ya, untuk sebagai referensi kita bisa cek sebuah project, sebuah token, sebuah protokol itu bagaimana menurut standar dari blockchain atau dari kripto ya. Nah, teman-teman bisa masukkan tuh semua project yang teman-teman punya ya ke dalam certik.com ya. Kebetulan saya masukkan ARK, dan sini token scan-nya, skornya adalah 100 ya. Jadi di sini dipastikan bahwa semua kriteria yang dimunculkan ke dalam ini saya munculkan dalam full halaman ya, itu terpenuhi ya. Kemudian ada di sini bounty program ya, gimana Certiknya mengatakan kalau ARK ini main-main ya, kalau sesuatu tidak pas maka dia akan mengeluarkan hadiah kepada kita $100.000. Jadi kalau kita menemukan sebuah bug ya di situ, salah sistem misalkan, kita akan diberikan hadiah oleh Certik yaitu $100.000 ya. Yang selanjutnya tadi saya sampaikan bahwa didukung oleh Morgan Press, kita tinggal cek aja ke bagian bawah. Oke. Investornya siapa? Muncul. Oke, sebentar. Oke, ya di sini ya, tinggal Bapak Ibu klik.
Jadi benar-benar Cointelegraph ya yang memuat itu bahwa sorry ini web saya kurang bagus. Oke. Intinya bahwa Morgan Gas menjadi investor awal di dalam proyek ARK ini ya. Oke. Jadi di awal sampaikan bahwa saya dulu tertinggal dengan informasi yang disampaikan tentang Olympus jauh ya, kebetulan karena kita tidak ada literasi, tidak ada link, tidak ada informasi, sehingga kita tertinggal masa itu. Nah, menjadi sebuah peluang baru bagi kita. ARK ini hadir, ya, dia ada di tengah-tengah kita, baru berjalan 2 bulan. Market cap-nya sekarang sangat besar sekali, kemudian treasury-nya juga sudah 17 juta dolar lebih. Artinya apa? Secara organisasi keuangan dia bergerak merangkak naik ya. Saya pribadi mengatakan bahwa kalau tembus usernya sekarang di angka 200.000 sekian ya seluruh dunia people ya manusia, kalau tembus di 500.000 atau 1 juta maka itu menjadi sebuah benar-benar pencapaian ya ARK. Nah, kita tunggu sama-sama apakah kita menjadi peserta di situ atau kita hanya pengamat ya, itu kita kembalikan kepada teman-teman semua. Jadi ARK menjadi sebuah peluang baru, dia modelnya staking ya. Jadi kita ikut berapa, kita dikasih reward berapa per hari, ada masanya ya, 6 bulan, setahun dan sebagainya. Kemudian rewardnya juga terukur dan kita bisa menikmati hasil dari apa yang kita tanamkan. Oke. Sampai di situ, Mr. Sobi, pemaparan saya tentang ARK. Silakan kalau ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Mr. Sobi. Ya oke teman-teman semua ya. Ya dipersilakan teman-teman untuk mengetik di kolom obrolan atau langsung berbicara ya teman-teman. Tolong teman-teman siapkan nama dan nama kota ya teman-teman ya, disebutkan dulu ya, mohon dibuka di kameranya ya teman-teman biar bisa berkenalan secara langsung nih dengan konsultan ARK ya teman-teman ya. Dipersilakan teman-teman, kalau malu-malu di kolom chat aja nggak apa-apa. Saya rasa semua sudah paham ya Mr. Sobi mungkin. Luar biasa teman-teman ini. Ya dipersilakan teman-teman, tidak apa-apa ya. Disebutkan kota ini ada yang dari Manado nih ya, ini Pak Saitama. Saya lihat ada yang dari mana? Iya, ada yang dari. Ya silakan teman-teman bertanya ya. Biasanya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Ini token ini seperti apa? Bisa turun apa tidak? Tanyakan aja teman-teman di sini. Saya Dharma selaku konsultan ya, yang akan bisa menjawab semuanya. Kita edukasi bareng di sini teman-teman. Ayo. Sebagai informasi tambahan teman-teman ya, di awal September sama di bulan Oktober ya, kami diundang khusus dari tim developer dari ARK untuk mengikuti pelatihan. Apa itu isi pelatihannya? Jadi benar-benar kita kupas tuntas tentang sistemnya teman-temannya. Kesempatan itu datang lagi, kebetulan bulan ini ya, bulan November, termasuk Pak Didi dan kawan-kawan, beliau diundang untuk ke KL ya, menghadiri pelatihan kesekian kalinya. Itu free teman-teman ya. Jadi kita di sana diajarkan tentang dalaman dari ARK tersebut ya. Jadi bukan cuannya nomor sekian, saya bilang tadi disampaikan di awal bahwa kita mengupas tuntas tentang sistem, bagaimana cara dia bekerja dan sebagainya. Jadi harapan saya teman-teman bisa berpartisipasi di situ, bisa menimba ilmu semaksimal mungkin ya, maupun dikasih fasilitas ya, diberikan sebuah karpet merah untuk kita semua. Oke, silakan ada pertanyaan. Nah mau tanya tuh Pak, chat itu. Mau tanya Pak, kenapa current price? Oh, oke.
terkait floor price ya. Baik. Saya coba buka akun sebentar ya. Jadi floor price itu ada rumusnya ya teman-teman ya. So easy, sangat gampang. Jadi sebentar. Jadi floor price itu terpengaruh dari jumlah token dan berapa yang pemiliknya atau pemegangnya. Oke. Dashboard sebentar ya. Sambil menunggu saya login, ini mungkin ada pertanyaan yang lain, silahkan. Teman-teman ada pertanyaan lain, dipersilakan obrolan. Oke. Jadi harga floor ya teman-teman ya, itu dari treasury net value ya, sekarang ada di 79 juta dibagi dengan total supply ya, seperti itu. Jadi dia akan bergerak dinamis, teman-teman bisa buka di dashboard aplikasi masing-masing ya, jadi akun masing-masing. Di situ ada muncul treasury net value dengan total supply. Nah di situ, jadi sangat terpengaruh dari memang apabila treasury-nya naik, belum tentu membuat harga dasar kita naik kalau jumlah total supply-nya juga banyak ya. Tapi minimal dari situ AI itu bekerja. Jadi mereka sekarang ini saya baca AI khususnya RBS dia melakukan tugasnya sebagai market maker ya. Dia buy sell. Coba Bapak Ibu kalau sempat waktu jam 1 jam 2 malam ya, kira-kira malam tengah malam gitu kan, kalau secara logika tidak ada orang yang join ya, dalam arti kata mereka staking ya. Tapi di situ ada pertukaran, ada exchange, ada perdagangan. Nah, setelah kita cek ternyata itu adalah RBS, salah satu AI yang dia mengumpulkan profit sedikit demi sedikit dan terkumpul masuk ke dalam treasury. Nah, kabar baiknya memang semakin besar treasury yang kita punya, maka semakin nyaman kita. Kenapa? Itu sebagai garansi buyback apabila nanti token kita harga turun. Oke, next ada pertanyaan. Jadi Bapak Ibu tinggal cek di dashboard ya, ada treasury net value dibagi dengan total supply. Oke, silakan. Jadi persilakan teman-teman ya yang Oke, ini ada pertanyaan Mr. Sobi. Bisa dijelaskan siklus LP ARK? Ada infonya treasury sampai sekarang belum dipakai, dan treasury itu dananya dari mana? Peserta dana RBS itu terima kasih. Siap. pertanyaan. Oke, jadi kalau siklus LP itu Pak, pada saat kita ikut serta ya, kita beli token ARK ini. Jadi di sini kita staking token ya, dapatnya token ya, bukan staking token ARK dapatnya Yustinda ya. Jadi kita beli token ARK bisa swap atau kita bonding, jadi kita masukkan langsung USDT. Nah, di situ nanti akan masuk ke LP. Nah, di mana LP tersebut di dalam black hole ya. Nah, hanya kita sebagai pemilik token yang berhak nantinya untuk mengambil atau mencairkan atau withdrawal ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita kembali lagi ke tadi yang saya sampaikan, Certik tidak ada hak dari kreator ya, dari developer untuk mengambil uang kita. Jadi situ tidak ada. Kenapa? Certik sudah menegaskan itu. Dia sudah lolos verifikasi itu ya. Kecuali kalau di situ ada tanda merahnya bahwa developer masih revoke ya, bukan renounce. Nah, kemudian developer mempunyai cadangan token lebih. Nah, itu kata-kata itu yang harus kita waspadai. Alhamdulillah, tes dari ARK itu semua lolos di Certik ya. Kemudian infonya treasury belum dipakai, yaitu setahu kita ya teman-teman. Tapi di belakang layar info dari awal kan bahwa masing-masing treasury setiap protokol itu bisa saling kerjasama ya. Itu yang kami terima informasinya. Semoga bisa dipakai seperti itu. Jadi mengembangkan lagi keuangan yang ada dalam internal kita. Kalau secara prinsip belum dipakai untuk buyback, saya rasa betul belum terpakai karena kita belum mengalami badai, seolah-olah badai ya, belum mengalami penurunan harga secara signifikan. Jadi dari awal sampai sekarang, dari tanggal 27 Agustus sampai dengan tanggal sekarang ya, itu harga ARK itu kisaran antara 27, 28 sampai 36, 37 sampai dengan 40. Sekarang 41. Jadi
saya pribadi menilai itu belum dipakai untuk RBS untuk buyback ya. Harapannya sih jangan sampai ya teman-teman ya. Kenapa? Kalau sampai dipakai memang berarti ada yang menjual banyak gitu ya. Tapi pun di dalam Certic juga kita lihat tidak ada paus besar situ. Jadi semuanya sama rata. Artinya pemegang koinnya merata di AFK. Oke. Next, Mr. Sobi, ada pertanyaan? Teman-teman, tadi tampilkan selamat malam Master Sobi, Master Saitama. Siap. Bisa ditampilkan nggak di wajah siapkan? Oke, ini harus permintaan teman ya. Sebetulnya kalau di sini saya tidak berhak untuk menampilkan itu, tapi is okay karena ini permintaan ya. Baik, di sini ada plan yang bisa teman-teman ikuti ya. Baik itu main solo maupun apa tadi bahasanya main tim ya, membangun jaringan ya. Layar saya apakah kelihatan, Sobi? ya. Oke. Baik. Oke, saya sampaikan bahwa untuk masuk ke dalam komunitas ARK, ya protokol ARK, Bapak Ibu cukup siapkan minimal $120 ya. Kenapa 120? Sudah qualified, tapi karena harga kita naik turun, sekarang misalnya 41 nih, teman-teman masuk dengan harga $100. Besok pagi subuh, harga turun ke 39 misalkan. Maka teman-teman yang masuk $100 hari ini itu tidak qualified lagi ya untuk menerima reward setiap 12 jam. Ya ini, jadi kita terima gajian tuh per 12 jam ya, 2 kali dalam sehari. Jadi semacam dibagi setiap jam 11 malam dan 11 siang. Oke. Tapi kalau kita ikut dengan minimal $120, maka kita bisa aman untuk dapat reward setiap hari. Oke. Pribadi sebagai pemain solo, teman-teman no problem, tinggal taruh aja, pantau hari keberapa, dapat berapa dan sebagainya. Kurang lebih kalau kita ikuti sistem dalam kita log dalam 1 tahun itu dapat equivalent kurang lebih sekitar 1% ya. Tidak pasti, tidak fix karena protokol tadi yang mengolah dana kita, yang menghitung ya. Hari ini kita dapat reward berapa nih? Nah itu AI yang menghitung, bukan developer ya. Kemudian kalau kita berhasil mengembangkan project ini seperti yang kami kerjakan ya, jujur saja kami kerjakan. Pada saat Bapak Ibu sudah di angka omset $10.000, ya nanti kita naik peringkat menjadi S1. Rewardnya apa? Kita dapat tambahan 5-10% dari reward yang diberikan kepada member di bawah kita. Ya, jadi di sini bukan bisnis jaringan murni karena tidak ada bonus sponsor, itu nggak ada ya kata-kata seperti itu ya teman-teman ya. Jadi reward yang kita dapat adalah bonus afiliasi dari hasil yang kita ajak. Ya, itu unlimited. Bapak Ibu mau ngajak 1.000 orang, berarti tiap hari teman-teman akan dapat reward sebesar yang mereka terima. Berapa kisaran? Ya, 10%. Ditambah lagi setelah kita mencapai peringkat S1 misalnya, okay, maka kita tambah lagi 5-10% lagi dari seluruh jaringan yang kita punya. Nah, itu sudah by sistem teman-teman ya. Jadi tidak perlu kita klaim ke admin ya, kita protes ke sana sini enggak. Jadi sudah by sistem, terkondisi, terkontrol. Kabar baiknya, harapan saya sebagai seorang konsultan sini, secepatnya Bapak Ibu ikut proyek ini. Ya, ini disclaimer ya. Jadi kita edukasi, tapi kenapa? Karena momentumnya sekarang baru oke-okenya. Jadi secara hitungan, saya sudah mencoba meneliti Olympus, Defensor. Semakin lama proyek berjalan, maka profit yang diberikan kepada kita reduce itu semakin turun ya. Jadi ini kebalikannya dengan BO di luar sana. Kalau BO itu rata-rata semakin besar omset, maka semakin besar bonusnya kan gitu ya. Maka semakin cepat tumbangnya. Tapi di sini kebalikannya. Semakin settle, semakin mantap sebuah proyek korporasi, maka dia akan semakin pelit ya. Semakin mengurangi reduce reward kepada kita. Nah, karena ini baru berjalan 2 bulan setengah, alangkah baiknya kalau Bapak Ibu oke, silakan langsung ambil bagian Pancabgas hubung yang mengundang untuk segera ambil bagian. Seperti itu, Mr. Sobi.
Oke, terima kasih sangat lengkap sekali ya penjelasan. Master saya tambahkan. Ya. Boleh. Biar nih kalau mau tidur di luar. Persilakan. Selamat malam. Ya, Master Somi. Siap. persilakan. Sama. Pas di CCTV ya. CCTV ya pas. Ini ada titipan pertanyaan. Iya. Boleh ya? Boleh Pak. Ini aja. Halo, bisa terdengar suara saya? Iya, jelas. Apa ya? Oke. Mohon maaf sambil di perjalanan nih. Sambil di perjalanan. Waduh. Kota ya. Entah yang itu. Hah? Oke, sambil di perjalanan. Mohon maaf kalau suaranya agak bising ya. Di perjalanan. Mungkin minta ini ada pertitipan pertanyaan ke ini Master Saitama ya. Itu di dashboard itu kan ada jumlah staking dan total supply. Nah, kenapa itu tidak bisa berimbang total yang staking sama yang total supply-nya? Stakingnya 5 juta, total supply-nya 10 juta. Kenapa ada selisih ya? Itu mohon bisa ada titipan pertanyaan. Demikian, makasih. Wah, hati-hati di jalan. Pak. Baik, oke. Sebetulnya itu teknis simple. Jadi jumlah liquidity pool ataupun total yang masuk ke dalam ARK itu dibagi dua. Satu token ARK, satunya lagi USDT. Karena kalau kita ikut holding itu kita store-nya USDT ya, kita masukin langsung ya. Tapi kalau kita ikut staking, kita bicara tentang swap. Jadi kita beli koin ARK. Nah, memang itu menjadi sebuah ilmu baru bagi kami juga. Jadi dibagi dua Pak ya. Jadi di dalam net value treasury tersebut ada dua, satu ARK token, satunya lagi adalah USDT ya. Jadi seperti itu. Jadi bukan tidak imbang. Tapi kalau kita konklusi di dalam misalkan Dextrainer atau Dextool, nanti jumlahnya sama ya. Jadi itu hanya kata-kata aja dibagi seperti itu. Jadi no problem, Bapak Ibu bisa pilih, bisa staking ataupun bisa holding ya. Seperti itu. Itu Pak Saitama itu. Nah, itu yang ngembang. Kita itu kan ketika kita dapat ya, betul juga. Ya. Jadi bonus ya, betul. Jadi setelah Bapak Ibu teman-teman semua mengembangkan ARK ini, maka ada bonus-bonus yang diterima dan itu berupa token ARK ya. Jadi ada muncul di dashboard kita masing-masing, sehingga itu juga tidak berimbang tadi ya. Tapi memang itu menjadi bahasa aja. Jadi intinya adalah supply terkontrol oleh modul-modul sehingga nyaman saja, teman-teman nggak usah khawatir, don't worry. Artinya bahwa mereka bekerja secara otonomus, jadi sudah tersistem seperti itu. Ya, sudah otomatis ya. Ada lagi dari iya. Ya, oke teman-teman, ada lagi teman-teman satu pertanyaan lagi teman-teman, kita buka ya pertanyaan terakhir. Dipersilakan teman-teman, boleh lewat menu obrolan ataupun langsung berbicara teman-teman. Mungkin tambah sedikit Pak dari saya. Boleh. Jadi kenapa kok total supply-nya lebih banyak daripada yang staking kan? Tadi salah satunya memang ada bonus dari pengembang ya. Jadi yang mengembangkan bisa bonusnya ARK. Dan bonus ARK itu pasti ada juga yang masih belum di staking kan, ada yang pegang. Itu yang pertama. Yang kedua, di Dextrainer itu tidak hanya orang yang staking yang dia jual beli di sana, ada juga orang yang memang dia hanya trading di situ. Jadi dia yang trading itu kan nggak staking, dia masih pegang koin ARK juga. Makanya total supply-nya pasti lebih banyak daripada yang di staking kan.
Tapi itu bukan jadi masalah ya. Memang seperti itu. Justru kalau total supply-nya lebih sedikit itu yang masalah. Berarti ada data yang salah. Tapi karena total supply banyak, berarti itu benar. Karena memang tidak semua orang staking ARK. Dia berak aja, nge-hold aja, tidak hanya staking. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, betul. Terima kasih Pak Didi. Terima kasih. Jadi betul tadi sampaikan saya terlupa ya. Jadi memang kenapa? Karena kita bisa beli koin ARK dimanapun selama ada di DEX ya, di Web3, kemudian di Token Pocket, MetaMask dan sebagainya. Jadi bisa kita beli, kemudian kita save ya tanpa perlu staking. Jadi memang supply-nya kita pegang. Itu tadi yang terkorelasi dengan salah satu AI yaitu RBS, di mana dia juga melakukan trading di situ, market maker istilahnya, untuk dia take profit supaya mengumpulkan dana lebih banyak ke treasury ya. Terima kasih Pak Didi masukannya. Terima kasih sama-sama semua. Oke, mungkin itu saja ya Pak Saitama untuk Siap. Oke Pak Didi, dari saya terima kasih banyak sudah hadir dalam Zoom malam ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, salah kata, tidak lebih tidak kurang ya kebetulan saya. Terima kasih Mas Sofi, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya teman-teman ya yang sudah hadir pada malam hari ini ya dari berbagai kota di Indonesia ya, yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sebuah informasi yang sangat luar biasa pada malam hari ini ya. Terima kasih juga kepada presenter kita Bapak Saitama ya, sangat luar biasa dan sangat semangat ya membawakan materinya ya. Nah teman-teman, kalau ada kata-kata yang salah kami mohon maaf ya, kepada Allah kami mohon ampun ya. Sekian acara pada malam hari ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Terima kasih. Ya, semangat selalu, semangat selalu.